Dan pemirsa, berikutnya akan hadir seorang laki-laki yang mengaku telah berbuat banyak sekali kejahatan. Malam hari ini kami akan hadirkan dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Wanto. Selamat malam, silakan Mas Wanto. Wanto, boleh ceritain ke kita pekerjaan Anda saat ini? Kalau saat ini saya kerja di freelance. Jadi Boleh lebih keras lagi suaranya. pekerjaan saya saat ini freelance. Jadi kadang saya di ojek online, kadang saya juga ada pekerjaan lain, istilahnya di bidang penjualan dan lain-lain sih. Jadi karena saya bukan karyawan tetap sekarang ini. Oke. Informasi yang saya punya, Anda sering melakukan kejahatan. Kejahatan seperti apa, Mas Wanto? Banyak sih, Mas. Jadi saya dulu mengambil solar dari SPBU. Waktu itu tahun 2002. Oke. Itu dengan harga dari SPBU Rp4.000 per liter. Nah itu nanti saya jual lagi ke pihak-pihak industri itu dengan harga 10.000 atau sampai dengan 12.000. Nah jadi waktu itu saya bermain di solar itu sekitar lamanya 4 tahun. Itu selama 4 tahun menjual solar dengan harga 2 kali lipat Iya, lebih betul. gitu. Iya. Oke. Nah, terus itu kejahatan yang Anda lakukan. Masih ada lagi sih, Mas. Apalagi, Mas? Jadi ya awalnya dari bisnis solar itu, karena kan waktu itu saya menjalin kerjasama sama pihak perusahaan, dan pimpinan pihak perusahaan itu dia berkeluargaan orang namanya Pak di Pekanbaru. Jadi saya menjalin kerjasama sama beliau. Nah disitulah awal kejahatan yang barunya Apa itu? ya terjadi. Anda yang melakukan atau Anda yang bikin skenario semuanya? Saya sendiri, Anda eksekutornya? betul. Oke. Jadi itu dipicu awalnya karena Pak ini melanggar perjanjian yang kami buat. Jadi pada saat itu dia bikin perjanjian sama saya, per hari itu saya memasukkan solar itu sebanyak 15 ton, ya kan? Tapi rupanya ada pihak lain yang masukkan itu waktu itu dari pihak setempat. Oke, jadi ada yang menjadi pesaing bisnis Anda Iya, gitu ya. betul. Dan Anda eksekusi. Anda Belum, masih belum. Oke. Jadi waktu itu karena saya tahu itu, jadi untuk dari solar yang dari saya itu dikurangin. Jadi dia hanya dari saya itu hanya mengambil cuman separuhnya saja. Separuhnya saja. Jadi di situ saya pun udah Rugi. mulai ya. Oke. Terus saya pun tersinggung dan harga pun diturunkan. Karena dari pihak mereka hanya menjual dengan harga per liter itu Rp8.000. Di bawah harga Anda? Iya. Oke. Lalu kemudian singkat cerita? Jadi singkat cerita, saya langsung berhentikan pasokan dari saya. Saya berhentikan pasokan dari saya. Terus saya pun bekerja itu juga di belakang saya ada orang-orang kuat Dalam arti yang backing? membacking saya, ya, yang backing Oke. saya. Jadi ada yang backing saya, baik itu dari pihak. Terus Anda melakukan itu gimana ceritanya? Jadi pada saat itu karena saya udah kecewa sama Pak, Hah? ya kan. Terus saya langsung hubungin backingan saya bilang saya nggak mau lanjut lagi. Saya ceritain kan apa masalahnya. Setelah itu karena dibilang dia kalau udah begitu ya terserah abang aja, dia bilang kan. Abang mau aja gimana, kalau kita tetap ngelindungin. Karena memang perjanjian saya dengan yang backing saya itu apapun yang saya lakukan mereka pasti tetap bantu saya. Oke, jadi Anda berani untuk melakukan itu Iya. karena memang ada backing di belakangnya. Iya, betul. Cara melakukannya seperti apa? Saya dia.
Senjatanya dari mana? Dari backingan saya, karena saya juga melakukan penjualan. Anda sendiri yang... Betul. Seperti apa prosesnya dan bagaimana ceritanya? Kalau saya, karena saya nggak punya rasa takut dari dulu kan, saya langsung datang ke tempat dia. Jadi saya nggak mau banyak ngomong, saya langsung dia, Mas. Di bagian apa? Di bagian dada, 2 kali. Bayu, Ya. orang kayak nyamuk ya. Itu dia, gampang banget. Lalu kemudian Anda bertanggung jawabkan secara hukum. Iya, karena saya nggak lari. Kemudian diproses. Iya, diproses. Setelah itu sudah selesai? Iya. Atau masih melakukan lagi? Masih berlanjut. Jadi saya waktu itu, Sebentar. Jadi artinya itu bukan cuma itu kejadiannya. iya betul, Itu bukan terakhir kali. bukan, Masih ada lagi. masih. Setelah itu beberapa kali. Itu masih ada 2 kali lagi. Dengan kurang lebih motif yang sama, alasan yang sama dan cara yang sama. Persaingan Kalau bisnis. iya betul, persaingan bisnis juga. Oke. Jadi dengan kata lain Anda sebenarnya adalah eksekutor dari backing Anda ini. Iya, dan Yang- saya pelaksana bisnisnya. Saat ada yang mengganggu bisnis mereka, Iya, Anda... iya. Oke. Maksud dan tujuan Mas Wanto datang ke Menembus Mata Batin apa saat ini? Ya, saya sekarang alhamdulillah udah bertobat sih, Mas. Jadi istilahnya tujuan saya kemari, yang pertama saya pun memang terkadang masih dicari-cari sama orang-orang yang backing saya, karena mereka tetap mau saya jalanin bisnis mereka. Makanya sampai sekarang saya bekerja pun nggak pernah tetap, jadi saya berpindah-pindah tempat juga. Jadi saya tinggal pun udah nggak sama istri. Oh, udah berkeluarga. Saya udah punya anak 2. Saya mulai berubahnya itu semenjak kelahiran anak saya yang pertama. Saya udah janji anak saya pertama itu lahir, saya nggak berbuat lagi. Dan ini Anda benar-benar mau melepaskan Iya. dari jerat itu. Iya, Bayu, saya Iya, boleh nanya. silakan, Cin. Itu Mas selama itu tahun berapa ya pertama kali? itu bunuh pertama kali saya tahun 2008. 2008. Yang Iya. berikutnya? Berikutnya itu selang waktu setahun. Oke. Terus habis itu selang waktu sekitar 8 bulan. Itu setelah dan sampai detik ini ada nggak perasaan dihantuin atau apa? Maksudnya dihantuin dalam artian terbayang-bayang atau manusia pada umumnya akan ada guilty dong, bener nggak sih? Iya, Ini manusia loh, Betul. iya nggak Kalau sih? ngeliat mukanya kayak berdarah dingin gitu, nggak ada ekspresi. Ada nggak sih perasaan bersalah atau kayak dihantu-hantui atau terbayang-bayang orang yang dibunuh itu atau apa atau kejadian apa mungkin kayak dihantuin mungkin setelah itu? Kalau dihantuin nggak ada, Mbak. Oke. Cuman kalau penyesalan ada. Penyesalan ada. Ada. Baik. Mudah-mudahan rasa sesal yang Anda miliki justru bisa menjadi kekuatan supaya Anda bisa melepaskan dari semua masa lalu yang kelam. Sebaiknya Anda memang cerita langsung ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wanto terlahir pada tanggal 25 Februari 1981. Dia tinggal di rumah bernomor 14. Saya melihat banyak kejahatan di kehidupannya. Ada banyak darah di tangannya. Sepertinya ada makhluk haus darah yang mengendalikannya. Saya mencium bau darah yang amis sekali dan pekat, darah yang berwarna merah kecoklat-coklatan. Halo. Roy. Roy. Halo. Selamat malam. Malam. Silakan duduk. Makasih. Silakan. Wow. Sebelum saya lihat data ini, saya lihat auranya, energinya, banyak korban yang telah berjatuhan ya
sebenarnya. Saya lihat dari raut matanya dulu. Sebelumnya kan saya harus membacakan ini, tetapi entah kenapa ya, saya langsung melihat kamu ada aura kebencian dan kedendaman. Seperti itukah? Apakah itu betul? Betul. Semua vision yang ada dalam diri saya adalah pure murni kejujuran, dan jawaban yang harus dijawab adalah kejujuran juga. Baik, sudah clear? Sudah. Nama Wanto, Betul. tanggal lahir 25 Februari 1981, nomor rumah 14. Betul. Wanto jadi sudah melakukan kejahatan, membunuh beberapa kali, Iya. dan sudah berkeluarga. Iya. Saat ini mau melepaskan dari masa lalu yang kelam, Iya, betul. karena Anda waktu itu melakukan pembunuhan itu atas dasar alasan bisnis, backing Anda terganggu, dan Anda menjadi eksekutor Betul. yang menembak dan cabut nyawa orang lain. Betul. Sudah dipenjara, Sudah. tapi dikeluarin lagi dengan bantuan mereka. Betul. Dan sekarang rasa bersalah ini ingin membuat Anda benar-benar lepas. Betul. Betul ya? Betul. Oke. Saya mencoba untuk berkomunikasi dan menggambar apa aja yang ada di dalam tubuh Wanto. Sangat mengerikan sekali karena saya melihat ada korban-korban. Ini asap. Saya melihat juga ada gigi yang panjang. Ini makhluknya sosok gaib Ini apa yang ya? ada di dalam atau Sosok gaib yang dari dalam. Jujur, kamu jujur sama saya. Waktu melakukan tindakan kriminal, kamu juga menggunakan barang-barang magis, bukan? Betul. Ada beberapa jin yang kamu ajak ngobrol. Iya. jadi bukan cuma dia sendiri yang menggerakkan untuk melakukan itu ya, Roy? Bukan. Tapi ada sesuatu yang lain juga yang ada di kepala saya. Dia itu dikuasai oleh makhluk-makhluk jin. Tipe-tipe jin yang sangat ganas, tipe jin Asura, yaksa dan sebagainya seperti itu. Itu kenapa yang kamu bilang kayaknya gampang banget cabut Iya. nyawa orang kayak membunuh nyamuk. Iya, ya kok begitu bisa gampang gitu ya. Padahal sebuah nyawa itu adalah sangat sakral bagi saya. Nyawa itu pemberian Tuhan. Betul. Kita nggak punya hak untuk nyambung. Ini makhluk-makhluk ini masih ada di tubuhnya Wanto ini, Roy. Saya lihat masih ada di tubuhnya Wanto. Wanto, kamu datang kemari atas dasar apa, Wanto? Saya ingin lepas dari semuanya. Gimana mau ngelepasin semuanya tapi kamu masih ada dendam? Apakah itu betul? Betul sih ya. Cuman saya ingin lepas dari semuanya itu. Jadi saya memang benar-benar ingin berubah. Saya ingin jadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang baru, Bayu, bukanlah satu hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan kita. Tetapi butuh proses dan proses. Betul sekali. Apalagi kalau masih ada makhluk-makhluk ini dalam tubuhnya Wanto, pasti akan terasa berat sekali ya, Roy. Iya. Ini apa yang dilakukan mereka kepada Wanto, Roy? Memberi pengaruh buruk untuk bunuh dia, copet, ambil duitnya. Seperti itu. Apakah itu betul? Betul. Selalu ada bisikan itu. Iya. Saya nggak ada. Kamu ada spidol merah nggak? Ini merah ya? Iya, thank you. Ada jahitan di kepala orang. Ini saya rasa ini adalah korban. Kamu pernah sampai orangnya berdarah ya kepalanya? Betul. Apa yang terjadi, apa yang Anda lakukan, Mas Santo? Saya pukul Dipukul pakai? kayu. Saya ngeliat ini ada jahitan loh. Nih dia tuh. Ini berdarah-darah seperti ini. Dan makhluk-makhluk ini ngikutin dia terus sampai Betul sekarang. sekali. Karena lu udah giniin gue ya. Gue nggak bisa terima nih. Sekarang gue stuck di satu alam. Nggak bisa pergi-pergi. Ini gara-gara lo katanya dia.
Katanya makhluk halusnya. Mau sampai kapanpun dia pergi, intinya lo harus ganti nyawa gue.